Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa huwa khairul in'am. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi ya Rabb alladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bifadlihi wa karamihi tudha'aful hasanat wa biminnatihi tukaffarus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. La syarikalah. La syarikalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah ilahul awwalina wal akhirin. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu khairul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bertemu dengan bapak-bapak, biasanya anak-anak, cucu-cucu. Ini tahun-tahunnya bapak-bapak yang jenggotan ramai itu oke. Yang rambutnya putih juga banyak. Tapi umumnya nanti di bawah saya umurnya ini. Yang ada ini kira-kira paling banyak 10 atau 20% di bawah 75 tahun. Saya 75 tahun lebih 6 bulan, lebih 6 hari, lebih 6 jam. Jadi senang sekali. Biasanya saya berbicara dengan anak-anak di bawah 20 tahun, santri-santri. Lah ini bapaknya santri-santri yang insya Allah jamaah pilihan. Karena apa? Tidak semua orang tua itu mondokkan anaknya. Tidak semua orang itu senang anaknya atau bisa ngaji. Nah ini bapak-bapak ini insya Allah senang ngaji. Dan anak-anaknya juga senang ngaji. Dan termasuk insya Allah santri-santri komunitas santri usisa alat taqwa. Jadi bapak-bapak ini umat pilihan, karena anak-anaknya juga menjadi generasi pilihan. Saya ngeri kiai menasihati kiai itu ndak etis. Jadi saya ndak menasihati. Ini kiai menasihati kiai itu melanggar etika. Jadi kalau saya ini memberi nasihat itu berarti tidak etis. Bahasa Inggrisnya kurang ajar. Tapi saya melihat dan saya ingat kiai yang minta nasihat itu tandanya kiai yang tawaduknya itu tinggi. Al-adabus sami.
kesopanan yang tinggi, tawadhu yang tinggi. Karena kebanyakan orang maunya itu mengajar, tidak mau diajar. Biasanya orang banyak mau bicara, tidak mau mendengar. Senengannya bicara nerocos saja. Kalau mendengarkan, tidak mau. Penyakitnya itu adalah menasihati, dan penyakitnya tidak mau dinasihati. Nah, ini yang payah, ini yang payah. Jadi kalau saya datang ke sini ya karena melihat tawadhu'nya kiai yang mencari nasihat, minta nasihat, bukan karena saya datang untuk menasihati, karena menjadi kurang ajar. Maka saya akan menyampaikan ini bukan menasihati, tetapi ya sekedar menyampaikan sesuatu, barangkali ada sesuatu yang perlu disentuh oleh umat kita. Sebab kita ini sedang menghadapi sesuatu yang berat sekali. Ma'had Majelis Tahfidzul Quran. Ma'had Tadris Majelis Ma'had Majelis Tafsir Al-Quran. Oh ya, betul. Jadi Ma'had ini sedengar saya ini bukan majelis pentafsir Al-Quran. Wallahu alam, kalau salah supaya diingatkan ya. Di sini ini setahu saya, mudah-mudahan kalau salah diingatkan, di sini majelis pengkajian tafsir Al-Quran. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya baca dan saya dengar dan saya renungkan. Sebab betul ya? Sebab bapak-bapak kalau salah supaya diingatkan saya. Karena saya bukan kiai. Saya bukan kiai, jadi lebih layak dikatakan kurang ajar, berani-berani menasihati kalau gitu ya. Tafsir Al-Quran. Suatu ketika saya membaca buku tafsir. Ustadz supaya saya baca ini, baca inilah ini. Orang mengatakan, loh orang lagi macam-macam penak ini, dia lok-lok nih. Ini kan ketika membaca buku ini, iya. Kenapa tafsir? Nanti kenapa kayak buku ini? Tafsirnya tafsir L, ABCDE, bukan L, bukan Z. Ya. Saya membaca ya ini. Dia mungkin ta'assub dengan salah satu buku tafsir. Ngomongnya keduren pada gitu. Saya nih profesor humoris kausa. Di sana ada profesor HC. Gitu. Kalau saya HC, humoris kausa. Tapi insya Allah masuk surga insya Allah. Dikatakan ada tafsir ini baik. Bapak lebih baik membaca ini. Terus saya jawab, saya itu ambil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, lantas mencari makna-makna dari Al-Quran. Saya tidak mengambil fikih, tidak mengambil hadis, tidak mengambil ini. Tapi saya mengambil Al-Quran. Lah saya ambil tafsir ini untuk membaca Al-Quran. Paham tuh? Saya tidak membaca tafsir. Saya membaca Al-Quran, membaca makna Al-Quran pakai buku ini. Maaf kalau salah supaya diingatkan. Jadi kita membaca tafsir itu bukan membaca buku tafsir. Kita membaca Al-Quran karena mencari makna
Al-Quran. Kedurun pada ini. Soalnya saya itu profesor. Tak pasar-pasar no gak payu-payu. Akhirnya karena saya tidak mau berdebat, Mas, saya kira Anda bisa nggak sepakat dengan saya? Apa? 1 gudang 2 gudang tafsir kita baca tidak akan menjadi Al-Quran. Setuju? Meskipun kita membaca tafsir yang terbaik menurut Anda, buku tafsir ini tidak mungkin akan menjadi Al-Quran. Tetap bukan Al-Quran. Betul? Nah, Al-Quran itu kalamullah. Lah caranya mempelajari pakai membaca buku tafsir. Tapi tetap yang kita baca, yang kita pelajari ma'ani, kalam-kalam dari Allah. Nggih napa mboten? Nah, inilah makanya tetap tafsir Al-Quran tidak mungkin bukan kitab suci. Yang suci kitab Al-Quran. Betul? Yuta'abbadu bitilawatihi. Kalau tafsir enggak. Itu tafsir ma'ani Al-Quran. Nggih? Betul Pak nggih? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ndak usah khawatir. Ada orang yang tak asup dengan tafsir ini, ndak mau dengan ini. Ya ben. Ya ben. Baca ini boleh, baca ini juga boleh. Baca ini tapi melihat itu, baca itu melihat ini semau saya. Tapi yang jelas yang kita membaca, kita cari ma'ani Al-Quran. Saya sedikit-sedikit ya kadang-kadang yang dengarkan MTA ini, MTA yang dia saya dengar itu begitu. Inilah makanya saya mencoba bicara di sini. Kalau nggak cocok supaya diingatkan, tapi jangan disarankan masuk penjara, gawat ini. Ini pertama. Jadi saya senang dan siap datang ke sini ya karena pertama pesantren. Kedua Al-Quran. Ketiga ya sorry ini bahasa Inggris. Undangan tabligh itu gak entek-entek. Wah ini ada organisasi akan mengadakan ini tabligh apa di mana di balai kota, loh di kantor ini. Saya bilang, Mas, sudah saya beresi, saya jalani. Saya hanya menerima undangan pesantren dan masjid. Kalau organisasi tak pikir-pikir. Kalau tabligh akbar untuk umum saya pikir-pikir. Tapi kalau dari pesantren, nah ini. Karena apa? Yang ada di pesantren itu insya Allah orang-orang yang mengerti atau mau mengerti atau berusaha untuk mengerti, atau orang yang bisa diajak berbicara untuk sama-sama mengerti. Kalau di luar pesantren bisa dipelintir, bisa digocek, digoreng-goreng. Akhirnya yang benar dibuat setengah benar, dari setengah benar akhirnya jadi ndak benar, dicari pasal-pasal cemplung nih penjara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah kalau sama santri-santri, bapak-bapak ini orang-orang pesantren, insya Allah sama dengan kita itu internal. Orang kita sendiri, keluarga kita sendiri. Na'udzubillah, kalau ngomong kasar-kasar, lha apa-apa ke muridku dhewe, keluargaku dhewe, kowe kok rame napa? Betul? Lah iya. Bapak bicara gini. Ini gimana Bapak? Apa Bapak enggak tahu undang-undang ini? Ente kok ribut? Itu anak saya, itu murid saya, itu santri saya. Dia enggak ribut, ente kok ribut? Aku tak bisa ndasmu ya. Inilah yang kadang-kadang orang suka mempelintir. Ya. Jadi makanya kalau begini, ini internal kita sendiri. Jadi kalau salah ya
nggak dipakai, kalau bener dipakai, ya kalau bisa dipakai, kalau enggak ya janganlah dipelintir-pelintir. Makanya saya datang ini karena santri atau dari pesantren ke pesantren. Saya mengatakan pesantren karena apa? Pesantren itu unik. Jadi rombongan DPR-nya Malaysia, ulama-ulama datang Malaysia, rombongan melihat Gontor dan sebagainya, mereka takjub, kok bisa ngatur santri 5.000, ini sistem apa yang dipakai? Saya tanya, apa tadi pertanyaannya? Bapak ini pakai sistem mana? Kok bisa mengatur santri 5.000, 24 jam ada di sini, makan tidur di sini, MTSN, makan tidur ngeliwat di sini. MTSN itu makan tidur sholat ngaji, ngeliwat ngobrol. MTS. Saya katakan sistemnya apa? Tidak ada sistemnya. Yang ada di dalam pesantren saya ini adalah suatu dinamika yang kami bina sejak 10, 20, 30 sampai 90 tahun. Jadilah seperti begini. Jadi yang penting bukan sistemnya. Ini adalah suatu komunitas yang dibina dan membina untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan. Pilar itu bahasa Inggrisnya itu arkan. Jadi Arkanuddin. Dulu di Solo ini ada Pak Kiai namanya Kiai Arkanuddin. Itu jago ilmu perbandingan agama. Pak Kiai Arkanuddin, anaknya itu di Gontor juga itu. Pak Kiai Arkanuddin almarhum. Pilar-pilar agama. Pilar-pilar agama itu dari Jibril, dari Allah lewat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mal Islam, mal ihsan, mal iman. 3. Di dalam pondok pesantren, pesantren mana saja, mau kita apa saja, yang di dalam pondok pesantren tidak mungkin keluar dari 3 ini. Kalau keluar dari sini ini murtad. Nah ini akan dibuat murtad. Pondok pesantren besar, kecil dan sebagainya, tetapi yang sesat, bergeser, itu meninggalkan iman, Islam, ihsan. Nuwun sewu, bapak-bapak, pak guru, pak ustadz, yang antum ajarkan tidak keluar dari sini toh? Ya toh? Lah ya. Sebesar apapun, sehebat apapun, semaju apapun, yang namanya pesantren, yang diajar ya 3 ini. Yang dimusuhi ya 3 ini. Sik toh, omong saya bener apa enggak? Hah? Pesantren dimusuhi karena al-imanu billah. Nggih napa mboten? Pesantren dimusuhi karena al-iman bi Rasulillah. Betul? Dimusuhi karena beli kitabillah. Betul? Nah ya. Arkanul iman. Pesantren dimusuhi karena arkanul Islam. Salat, zakat, puasa. Awas, jangan salat, jangan zakat, jangan syahadat. Betul? Kok menang? Betul. Pesantren dimusuhi karena apa? Al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dia. Sekarang ini yang terjadi, bagaimana umat Islam, bagaimana kita ini, termasuk bagaimana orang pesantren itu ragu dengan 3 ini.
Ragu. Ragu dengan bahasanya Allah itu satu, itu ragu. Bahwasanya di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah, ragu. Pesantren yang benar, di atas pesantren hanya Allah, di bawah pesantren hanya tanah. Pesantren yang di atasnya bukan Allah, itu pesantren palsu. Karena apa? Kita semuanya ini guru lillah, murid lillah, pekerja lillah, tukang sapu, tukang kayu, tukang dapur, semuanya lillah. Di atas tukang sapu siapa? Siapa? Allah. Di atas Pak Kiai siapa? Allah. Kalau di atas Pak Kiai itu bukan Allah, itu batal, kekiaiannya batal. Cek toh, ini benar apa salah? Di bawah Pak Kiai itu tanah, bumi, betul? Lah ya. Jadi yang namanya kiai, yang namanya santri, yang namanya keluarga pesantren, yang namanya komunitas pesantren itu tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak mengharap kecuali ridho Allah. Nggih? Lah ya. Saya, kita, kami dan kita semuanya bisa berjalan bersama. Kita bisa hidup bersama selama di atas kita hanya Allah, di bawah kita hanya tanah. Tetapi kalau kita, salah satu di antara kita itu takut kepada selain Allah, takut pada gunung, takut pada pohon, takut kepada batu, takut kepada gambar, takut kepada kita bisa pisah. Paham tom? Wah, iso bahasa Arab dong ini. Paham tom? Saya ngajar, sopo ya kapan ngajar? Do you understand? Yes. Wah, ngerti yes bareng ya. Wis tuwek bareng ngerti yes sih. Jadi kita bisa berjalan bersama selama kita tidak mengharap kecuali Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Nggih napa mboten? Lah ya. Kalau di antara kita ini sudah takut pada selain Allah dan mengharap pada selain Allah, kita tidak bisa bersama. Takut melarat, takut dipecat, takut dibenci, takut. Lho, batal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatinya batal. Nggih napa mboten? Lah iya. Inilah pesantren. Masjid itu usisa ala taqwa. Kalau sudah bukan usisa ala taqwa, artinya masjidan diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Itu ada dua. Masjid itu ada dua. Nggih napa mboten? Nah, masjid di sini ada minum. Loh, minum. Jadi, inilah mungkin kita nanti dikumpulkan, ya pribadi, ya keluarga, ya masjid, ya pesantren, ya komunitas kita usisa alat taqwa. Nggih napa mboten? Kita dibuat agar kita ini tidak ikut usisa alat taqwa. Kita melihat disuruh, dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang tidak usisa ala taqwa. Maka pertemuan kita, perjumpaan kita, kebersamaan kita ini karena inilah dia. Dan pesantren adalah lembaganya. Unik, jarang terdapat, mahal harganya. Jarang terdapat, sukar dicari, mahal harganya. Bukan sanak, bukan saudara, tetapi bersatu dalam satu. Nggih napa mboten? Sampean sanes kanca kula, sanes adik kula, sanes besan kula, nggih ta? Tapi bersatu karena usisa alat taqwa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Quran saya masih ngelamun berlama-lama. Al-Quran zalikal kitabu la raiba fi. Nggih napa mboten? Hafal nggih? Lah iya.
Orang lain itu membuat kita supaya raibun. Upaya dunia agar umat Islam itu raib terhadap Al-Quran. Padahal deklarasi surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul la ya, deklarasi, proklamasi, deklarasi pernyataan. La raiba fi. Jangan ragu. Tapi kita harus ragu. Gak maju-maju kan nek melu-melu wong sing Surabaya. Kan gak maju-maju nek mengenai Quran bae. Ini kita dibuat ragu dengan Al-Quran. Dibuat zalikal kitabu raibun kuluhu. Ini juz 31. Sampai ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Enggak usah taqullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul? Juz 31, la ta'tasimu bihablillah bal tafarraqu. Latu juz 31. Enten. Tapi dibuat Quran jilid 2. Rawahu setan-setan dajjal. Rawahu iblis, jenderal iblis, profesor iblis. La haula wala quwata illa billah. Ulama iblis. Kok ulama kok iblis? Di Yahudi, di Yahudi itu ada yang kamatalil himari yahmilu asfar. Matalul ladzina umilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatalil. Loh. Ini surat Jumu'ah. Dan Jumu'ah itu hanya sekali disebut dalam Al-Qur'an itu. Atau 2 kali. Coba menyebutkan surat dalam surat Al-Jumu'ah ini bagaimana posisi Yahudi. Ulama-ulama Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu kamatalil himari yahmilu asfar. Itu adalah tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh orang-orang yang diberi Taurat tetapi tidak mau mengamalkannya. Jadi seperti himar. Himar itu bahasa Inggris artinya keledai. Keledai itu adalah diibaratkan sebagai binatang yang bisa ngangkat kitab tetapi tidak tahu artinya, tidak bisa menjalankan isinya, tidak berani menyampaikan isinya. Itu namanya himar. Jadi kalau ulama-ulama, tokoh-tokoh humilu Taurata, humilu Al-Quran ya toh, dan tidak mengamalkannya kamatalil laya. Ulama-ulama yang takut menyatakan Al-Quran, ulama-ulama yang tidak membenarkan Al-Quran, ulama-ulama yang tidak mengangkat isi Al-Quran itu kamatalil. Loh, Bapak lu yang ngomong bukan saya lo ya. Jadi nanti kalau penjara kamu yang tasawuf masjid ini. Loh, ini Pak Acan datang menghimar-himarkan ulama, mboten. Yang mengatakan gitu siapa? Sak jamaah kabeh. Kamatalil. Loh. Hei, intel, polisi. Jemaah masuk penjara. Karena ada protes, ada somasi. Somasi ya katanya. Ada somasi ulama karena Pak Hasan menghimar-himarkan jamaah. Mboten. Yang menghimarkan siapa? Jamaah semuanya. Kamatil. Loh, mboten ngerti sampean. Kalau masuk penjara antum loh, bukan saya loh ya. Lah ya, Allah itu tidak mungkin misuh, tidak mungkin. Allah itu suci, Allah itu sopan. Kepada manusia tidak pernah misuh. Yang dijengkel itu orang kafir. Syarrul bariyah, betul. Ola anahullah, wah macam-macam.
Tapi kalau sudah misuh, Allah pakai kata-kata yang indah sekali. Kamathali, mirip, mirip loh ya. Nah, yakuluna kama takulul an'am, kama takulul an'am, seperti, gitu, gitu boleh, iya tak? Kalau ada ulama yang sombong-sombong dengan ilmunya, tokoh-tokoh yang sombong dengan ketokohannya, sampai dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajarannya, meninggalkan akidahnya, dia kamathalil apa? Famataluhu kamathalil, loh kan, semua kue loh. Orang tokoh masyarakat, ulama-ulama, ya kan, yang meninggalkan keulamaannya itu kamathalil. Loh, wah bahasa misuh-misuh nih. Allah tidak misuh, tapi pakai apa? Kamathali, mirip. Orang kafir itu mirip. Walladzina kafaru yaquluna kama ta'kulul, mirip. Orang kafir itu makannya seperti loh itu. Nek wong Karanganyar, lek wong kene nek misuh gak pakai koyo, gak mirip. Ngene langsung. Saya tahu benar apa tidak? Kalau Al-Quran masih kamathali, kal an'am, kamathali, betul? Masih sopan. Karena apa? Kalbun itu juga makhluknya Allah, an'am makhluknya Allah, himar juga makhluknya Allah. Sampai suara himar, sautu kasautil ka. Inna angkarul aswati la sautul saut. Tapi tidak mengatakan manusia itu himar, tidak pernah. Sopan Allah itu. Mar, tidak ngono, tapi kamathalil himar. Di sini Allah masih sayang kepada manusianya, Allah masih sayang kepada umatnya. Makanya inilah supaya kita tidak usah ragu dengan Al-Quran. Majelis tafsir Al-Quran ini adalah mengajarkan makna-makna ini, sehingga kita mempelajari makna-makna Al-Quran. Bukan membesar-besarkan, mengagung-agungkan kitab tafsir, tapi memaknai Al-Quran ini sebagai pegangan hidup, menjadi pilar-pilar. Kalau di sana ada pilar-pilar apa ono aku? Ya betul. Lah ya. Inilah pilar-pilar agama itu ya 3. Pilar-pilar hidup itu 3. Yang tadi saya katakan itu la raiba fih, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar. Lah ya, dan pengennya la haula wala quwwata illa billah. La raiba fih. Maka usikum wa iyaya, dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya pondok-pondok, berdirinya lembaga pendidikan yang unik ini, terciptalah situasi yang insya Allah sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya. Kalau kita hitung, monggo sampe-sampe ngobrol. Ini pondok majelis tafsir Al-Quran. Ya Allah. Kok di Indonesia ada pondok pesantren? Itu keunggulannya apa? Maziyahnya apa? Keistimewaannya apa? Kalau kita mempunyai kemampuan, kelebihan, harus kita pertahankan. Gini pembatan. Yang cerdas, yang pinter, yang sukses, yang mempunyai modal. Ya apa tidak? Kalau kita kaya, kita kembangkan kekayaan kita. Kalau kita pintar, kita kembangkan kepintaran kita. Betul? Nah ya. Kalau kita mempunyai kelebihan, kita kembangkan supaya tidak amblek. Pertandingan Piala Dunia. Yeah.
Oh, baru ngelekek ngene kabeh. Bayangkan Argentina melawan kemarin mana lu ini? Apa? Pertama lawan Saudi. Keok. Kalah ya? Ini Argentina mempunyai kelebihan-kelebihan. Betul? Tapi enggak tahu kenapa kepleset-pleset kalah dengan Saudi. Betul? Soalnya wong Saudi baru salat. Khusyuk. Bahkan pakai tahu jite. Ini Argentina perlu ke Karanganyar, mondok sik nanti lawan Saudi baru menang. Kelebihannya dikembangkan, diangkat, dinaikkan supaya tidak kalah lagi. Betul? Betul. Habis itu bertanding menang. Betul ya? Wah, gak ono sing turu iki. Walai tak delok ngantuk kabeh mambengi gak turu iki. Melihat pertandingan yang tadi malam itu. Bagus sekali antara apa? Maroko lawan Portugal. Portugal kalah ya? Iya. Hah? Betul? Kalah. Di tempat saya menang itu. Itu mungkin TV-nya bekas itu. Kalau di tempat saya TV-nya itu baru, jadi menang Ronaldo itu. Jadi kalau beli TV itu TV yang baru, jangan bekas. Kalau TV baru Ronaldo pro apa? Negaranya apa? Portugal itu menang. Tapi kalau TV-nya TV apa namanya murahan itu ya kalah. Apa yang menjadi kelebihan ditegakkan, dikembangkan. Kekurangannya dijaga, jangan sampai dibiarkan saja. Ini terbalik, maziahnya ditinggalkan. Tokoh-tokoh, orang-orang kaya, orang-orang pinter, ulama-ulama meninggalkan nikmat, meninggalkan rahmatnya, meninggalkan kelebihannya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ini warning dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul Quran. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita lupa dengan nikmat kita. Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita hafalkan tuh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, jadi kita harus usaha keras ini. Baik. Kita pakai usaha keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Betul. Jangan lupa ayat yang ini nih, warning dari Allah. Kita akan dicabut nikmat ini kalau kita lupa memakai nikmat ini. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyir ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tolong kalau hafalan saya meleset diingatkan ya yang hafal-hafal rohani. Jadi nikmat yang dimiliki oleh Allah kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul Quran, nikmatul ketenangan hati, nafsu mutmainnah. Jangan sampai dicabut. Hanya karena harta, tahta, wanita, senjata. Apa lagi? Berita, apa lagi? Kuota. Apa lagi? Dusta. Iya toh. Kita ini kalah karena tata tadi itu. Akhirnya nikmat itu berbalik. Ya Allah, saya tidak membaca tafsir, saya hanya membaca ayat saja. Lawanna ahlal qura amanu wattaqau ila akhiril ayat. Maknanya ini, makna ayat ini bukan tafsirnya. Walakin kadzabu, astagfirullahaladzim. Kadzabu,
Dunia sekarang melupakan Allah, melupakan kalamullah, melupakan ajaran-ajaran dari Allah, melupakan Al-Quran yang la raiba fi, meninggalkan isi Al-Quran, meninggalkan kata-kata dalam Al-Quran, meninggalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Meninggalkan ini. Astagfirullah, padahal la raiba fi. Ya Allah, ya Allah. Yang nanggung ya kita sendiri. Gempa, banjir, longsor, pedot, apa namanya? Jembatan putus, ya betul. Rob, apa kayak? Pantai, dan bagainya. Astagfirullahaladzim. Bolak-balik kita selalu mengatakan apa? Itu adalah fenomena alam. Ada anak, bukan canak, bukan istri, ya kan? Bukan istri, bukan calonnya, bukan ini tanpa ijab kabul berkumpul punya anak. Oh, itu bukan maksiat, apa? Itu fenomena alam. Pak, perempuan hamil tanpa nikah, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Itu fenomena alam atau maksiat? Masuk penjara nanti. Nah, yang membolehkan orang berkumpul laki-laki perempuan tanpa nikah berarti tidak? Tidak? Wakil rakyat aku diwakilku ya marai. Orang-orang yang bertanggung jawab membuat undang-undang dan membolehkan hubungan laki-laki wanita tanpa nikah, tahu-tahu hamil, bagai punya anak, betul? Itu maksiat atau fenomena alam? Orang yang membolehkan itu membolehkan maksiat atau itu biarin tidak apa-apa, itu fenomena alam? A apa B? Lah ya, wakil-wakil itu yang di sana tuh di tip itu eksekutif, legislatif, yudikatif, tip bertanggung jawab. Jangan dikit-dikit fenomena alam. Membuat jembatan konstruksinya tidak beres, tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum keilmuan, insinyurnya koplo, ambrol. Itu karena korupsi, maksiat atau karena fenomena alam? Lah iya. Loh, masuk penjara gue. Bapak-bapak, ibu-ibu, saksikanlah, saya tidak tanggung jawab. Yang tanggung jawab jamaah ini. Jembatan ambruk, ya toh? Karena konstruksinya nggak beres, betul? Ini karena fenomena alam atau karena korupsi? Polisi tancap, tulis, intel tulis. Jamaah majelis tafsir Al-Quran mengatakan itu korupsi, ya. Sik toh, yang saya ngomongkan ini omongan bener atau ngomongan saya? Kalau saya korupsi, yanfa, menwarek. Soalnya saya banyak maksiate. Korupsi itu sunnah, jujur itu bid. Malah kalau saya ngomong gini nggak masuk penjara, masuk angin. Lah ya, kalau saya mengatakan korupsi masuk penjara, wah bisa. Ini intel ini catat. Lah ya, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Inilah nikmat kita, komunitas kita yang sudah layar tabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini Quran. Kita dibuat ragu.
ada informasi ke saya. Jadi orang itu dalam mengerjakan sesuatu harus profesional. Wah, profesional. Harus cocok dengan aturan-aturan. Kalau tidak nanti tidak maksimal. Nah ceritanya itu ada artis. Ini cerita toh, wong saya dengar kok tidak pernah melihat artis saya. Dia yang melihat saya. Betul? Wah artis itu selebriti itu kalau ada lewat saya itu melihat saja. Oh itu Pak Hasan itu Kiai Hasan. Jangan lama-lama melihat saya tak kotaki. Artis-artis yang newcomer, pendatang baru, disuruh berpose, berperan menjadi apa namanya itu pelaku maksiat. Artinya berbuat maksimal. Paham tuh? Dia sebelum jadi artis itu masih tidak pernah salaman laki-laki, tidak pernah begini, tetapi karena dia berperan sebagai istri daripada jodohnya di dalam berperan, dia harus bersentuhan, harus bersalam, harus. Apa katanya? Kamu kalau pengen maksimal jangan pakai agama. Nanti hasilnya tidak maksimal. Ini profesionalisme. Waduh, agama baru yang namanya profesional. Inna dina indallahi profesional. Ngono terusan. Edan. Akhirnya lama-lama artis ini ya apa sih? Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Lama-lama juga yang mula-mula bener menjadi agak bener, akhirnya menjadi setengah bener, akhirnya menjadi ndak bener. Yang mula-mula haram menjadi setengah haram, lama-lama menjadi harol. Artinya apa harol? Haram campur halal. Nama-nama haram menjadi halal. Inilah ceritanya. Yang saya ceritakan ini beneran atau khayal? Betul? Betul apa tidak? Makanmu, pakaianmu, jalanmu, perbuatanmu tinggalkan. Karena apa? Tidak cocok untuk profesionalisme. Betul? Inilah yang namanya identitasmu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ibu-ibu ada? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, jam 5 sore lebih 5 menit. Maghrib tinggal 1/4 jam. Betul? Tinggal 20 menit. Bapak-bapak, ibu itu berada di perkampungan yang Islamnya itu hanya 5%. Anggap saja di suatu tempat. Saya tidak mau menyebut. Bisa terjadi apa tidak? Bisa apa tidak? Mungkinkah bapak-bapak di suatu masa, di suatu tempat antara jam 5 akan maghrib tinggal 1/4 jam. Belum sholat asar. Wah. Satu, bapak masuk hotel. Hotelnya hotel kafir. Pak, ini saya muslim, waktu tinggal 1/4 jam, 20 menit 1/4 jam. Gimana kalau saya minta tolong, minta tempat untuk berwudu, minta tempat 1 jengkal saja untuk sholat asar. Boleh apa tidak? Gimana bisa apa tidak? Satu. Atau, dah nanti ajalah. Nanti maghrib, nanti maghrib di rumah saja, di jamak. Wow. Pertanyaannya, kalau bapak-bapak berani-beraninya ke hotel, minta waktu, minta tempat wudhu, minta air wudhu untuk salat 1 untuk sajadah menghadap ke kiblat. Ini identitas atau soalim? Identitas atau sok khusyuk? Gimana? Apa? Dipegang atau ditinggalkan? Gini Pak, yang baik, kalau seperti begitu harus toleransi. Kalau tidak intoleran.
Bapak itu kalau begitu, kalau suasananya seperti begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan nanti kalau saya wudhu, nenek bedak saya akan bubrah, lipstik saya juga hilang. Karena ibu-ibu sekarang itu kadang-kadang lucu itu. Yang kurang putih diputihkan, yang kurang merah dimerahkan, terus di sini katakan di biru gitu. Ya ada ya? Ada? Hah? Ada? Tapi di sini kok nggak ada ya? Orangnya nggak datang. Wajahnya itu yang kurang biru dibirukan, yang kurang putih diputihkan, yang merah-merah jalan. Lah ini kok seperti bendera Belanda ngono ya? Ya baik. Kalau kamu mengatakan, kita mengatakan baik. Kalau kita nanti kita jamak saja. Kalau sudah di rumah, asar kita sholat di rumah, dijamak dengan maghrib. Namanya bukan jamak takhir atau jamak takdir, namanya jamak syarib, asar maghrib. Memaksa minta untuk sholat di hotel atau membuat jamak syarib. Hah? Yang betul. Yang betul. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak, istighfar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak perempuan. Betul? Punya anak laki-laki, betul? Mencari menantu. Cari hartanya apa tidak? Cari gantengnya apa tidak? Cari apa namanya titelnya apa tidak? Mencari modalnya apa tidak? Hah? Ya apa tidak? Nah. Ya. Kira-kira Bapak melihat laki-laki biasa, nggak kaya, nggak ganteng, tidak begitu memberi harapan, tapi santri ya, bisa ngaji. Terus ada lagi, ada anak ganteng, pinter, apa namanya, memberi harapan, punya latar belakang kekayaan dan sebagainya, tapi gak iso ngaji, bukan santri. Bapak milih A apa B? Bohong. Dosa. Tahu gitu tadi saya nggak datang, di sini banyak pembohong. Jadi kita ini harus meninggalkan identitas, meninggalkan jati diri. Lidi apa? Limaliha, lijamaliha, linasabali. Ini semuanya. Ini yang dipakai. Lidiniha nanti. Enggak tinggo. Berarti meninggalkan jati diri, meninggalkan identitas. Sik toh, omongan saya itu Hasan atau Islam? Omongan saya ini provokasi atau pelajaran agama? Hah? Wah, akhirnya anaknya kawin dengan orang yang ganteng, gagah, pinter, memberi harapan. Apa? Memberi harapan karena bertitel. Kocap gak iso salat, ini barang salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dia nyesal. Lu jebel mantuku ki gak iso ngaji rek. Ya Allah, sing iso nyelametno anakku besok sapa? Karena meninggalkan identitas. Kita dibuat ragu dengan identitas waktu mengawinkan anak. Nikah lo ini, saya bicara nikah lo ya. Nanti saya dimarahi masuk penjara gara-gara Pak Hasan ini merusak identitas ini. Kita mencari menantu anak dari agamanya itu identitas, betul? Betul? Kita mencari menantu tanpa agama itu meninggalkan identitas, betul? Setuju? Saya ini ngajar atau provokasi? Catat intel. Lah iya, ini gara-gara Pak Hasan anak saya ndak mau. Anak saya nggak
diterima oleh menjadi menantunya Pak Hasan. Karena apa? Kalau kawin dengan anak saya katanya dia itu meninggalkan identitas. Lu salah dhewe gak iso ngaji. Paham Tom? Paham Tom? Di dalam semua gerak, di dalam semua pikiran, hati dan perilaku kita, kita punya identitas, punya jati diri. Nggih napa mboten? Lah ya. Terjadi apa-apa nggak beres, nyalahkan orang lain. Anaknya nggak bisa ngaji, anaknya menarkoba, anaknya korupsi, anaknya bla 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 bla. Nyesal dia. Ya Allah, kenapa dulu tak terima jadi menantu saya? Nggak bisa ngaji, sholatnya nggak pernah beres, puasa juga kadang-kadang bolong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Yang terjadi sekarang ini banyak orang yang lupa, ragu dengan agamanya karena menguntungkan. Tidak beragama karena menguntungkan. Karena apa? Itu tadi, kalau korupsi sunnah, jujur bid'ah. Ya Allah, wananya akhirnya jadi orang jujur. Ini dipecat. Wow. Jujur dipecat. Situ ada atau enggak toh? Hah? Ada ya? Kok takut itu loh? Gini masjid, enggak apa-apa, enggak masuk penjara. Betul atau tidak? Lah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita dibuat sedemikian rupa, memilih yang seharusnya tidak dipilih. Ya Allah. Tahu-tahu celaka, tahu-tahu sengsara, tahu-tahu tidak mendapat ridho dari Allah, tidak mendapat ridho dari manusia. Ya Allah. Tangkap polisi karena OTT. OTT apa itu? Operasi tangkap tangan. Hah? Itu bahasa Inggrisnya itu kubido mablulan. Yang tahu bahasa Arab, kubido mablulan artinya apa? Hah? Tertangkap basah. Oh, ya apa tidak? Lah ya, nyesal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat kita ini arahnya itu kepada kebenaran atau ketidakbenaran. A apa B yang menghadap, yang menghukumi, yang menentukan adalah bapak-bapak ibu semuanya, meninggalkan identitas atau tetap berpegang pada identitas. Pondok pesantren sudah mempunyai garis, santri punya garis, kiai punya garis, kecuali yang murtad, kecuali yang nyingkir. Ya Allah, bapak-bapak, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Zaman sekarang itu ada yang namanya provokasi. Ya Allah. Ya Allah, dibuat bagaimana untuk sesat. Saya mau tanya Pak, Bapak pernah dikejar nyamuk? Pernah? Hah? Bapak pernah dikejar lalat? Pernah? Pernah dirubung semut? Pernah? Hah? Kalau Bapak dikejar nyamuk, dikiter lalat, terus dikerubuti semut, Bapak kira-kira A, mencari provokatornya. Siapa yang menggerakkan nyamuk-nyamuk ini ngerubuti? Ini siapa aktor intelektual di bawah, di belakang nyamuk-nyamuk, lalat-lalat sehingga ngerubuti saya ini? A, betul? Hah? Atau Bapak, wah iya rek, sudah 5 tahun aku gak adus ya rek. Nyamuk, lalat, semut ngerumuni kamu, menuruni antum, menuruni kita, itu karena provokator atau karena ndak mandi? Nah, yang terjadi orang ndak pernah mandi 5 tahun, 10 tahun, dikerubuti nyamuk, marah kepada provokator. Mosok ono sing provokasi ini nyamuk, mau provokasi. Fahim Tom? Ada atau tidak? Kok kaya wedi ngono. Yang terjadi
itu mengejar provokator atau terus mandi? Hah? Yang terjadi? Oh, berarti dulurmu dulurmu ya Allah, inilah kita itu sudah mempunyai, kita harus membersihkan diri, memperbaiki yang benar, ngerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Kita langgar, akhirnya kita masuk pada lingkaran-lingkaran yang salah, ribut. Astagfirullahaladzim. Apalagi zaman sekarang, bagaimana caranya yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar, betul? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saat ini nak, saat ini Pak, saya ngomong kok nggak ada yang nanggapi. Apa? Perkara-perkara yang tidak pakai bukti malah dipercaya daripada yang pakai bukti, betul? Nah ya. Saya ulangi, yang tidak membawa bukti lebih dipercaya oleh masyarakat daripada yang membawa bukti. Karena apa? Buktinya palsu, betul? Wah, yang ngomong kamu loh ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini zaman the age of civilization. Hah? Apa? The age of civilization. Cari di kamusnya, masih akan saya karang itu nanti. Zaman kepalsuan, zaman kebohongan, zaman ketidakberesan, zaman ketidaklurusan ini, orang akhirnya sadar yang tidak ada buktinya justru lebih benar daripada yang ada buktinya, betul? Kok di? Astagfirullah, astagfirullah. Sampai naudzubillah, tabayyanu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Ini tabayyun ya Rabbi Allah. Tabayyun ulama banyak yang tidak beres karena memang palsu, dibeli ulama-ulama yang dibeli miliaran, betul? Lah ya. Tabayyun tidak dipercaya lagi karena ulamanya sudah dibeli, betul? Illa ma rahima rabbi. Pidatonya teriak-teriaknya tabayyun wong kowe gero kok tabayyun mbah. La haula wala quwwata illa billah. Yang bawa tabayyun tidak dipercaya karena orangnya sudah orang palsu, betul? Yang tidak punya tabayyun malah dipercaya karena dia bukti yang beneran. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kembalilah ke pesantren. Kembalilah ke pesantren. Belajar Islam yang ini sesuai dengan alasan-alasan yang sudah benar dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa inna illa wahyu yuha. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang saya sampaikan, kalau diteruskan nggak habis-habis. Jadi berapa menit lagi? Kebanyakan ya? Apa? Oh, kursi pimpinan. Oh, ini masih kroco-kroco ini ya. Ya enggak apa-apa. Jadi ya inilah. Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Orang itu kalau cinta, Bapak pernah cinta? Hah? Betul? Pernah pacaran? Enggak? Pura-pura alim. Dulu zaman saya itu menulis ini. Kutulis surat ini kepadamu dengan air mata berlinang. Kapan aku akan berjumpa dengan wajahmu lagi? Dunia rasanya sepi, tidak ada kamu lagi. Kemarin waktu kita bertemu, kamu pakai kebaya biru itu, aku sampai nggak mau pulang. Ternyata sekarang kita harus berpisah. Cie. Tak woco. Nanti air mata berlinang guyang-guyu kok. Yang ceritakan itu bohong atau fakta? Hah? Eleng betul.
Ya Allah. Orang kalau sudah pacaran itu palsunya itu 99%. Ya Allah, la halal. Saya ini orang cinta. Orang tuh kalau cinta tuh ngomongnya nerocos, betul? Enggak habis-habis. Karena apa? Sambil melihat yang dicintai. Ini apa mboten? Pak, Bu. Ibu-ibu juga toh? Lah ya. Ibu-ibu kalau ketemu dengan yang dicintai ngajak ngomong saja. Soalnya apa? Sambil mandang. Saya sama. Saya kalau diteruskan sampai jam 2, jam 3 bisa terus karena cinta. Orang cinta kalau ngomong terocos. Ya apa tidak? Nah, kadang-kadang tidak dibatasi, ini sudah zuhur ini. Maka ya kita sekat dulu. Mudah-mudahan apa yang saya ini belum. Nanti kalau tidak percaya lihat ini. Coba ini halamannya nanti saya ini pidato saya. Siapa yang sini. Oh jangan ngau. Ini Pak. Sini. Ini apa ini? Sini toh. Ya. Ini apa ini? Majelis Tafsir Al-Quran. Yang keras. Gini. Majelis Tafsir Al-Quran MTA Surakarta internal. Terus coba tahu kan? Ini kan tulisan toh? Ya. Dat kan? Di sini toh baca lihat ini apa ini? Page berapa halaman ini? 39. Persiapan saya 39 halaman. Loh, saya baru sampai bicara integritas kehidupan pilar-pilar ad-din, belum halaman kedua. Betul toh? Iya. Loh saya benar atau bohong? Betul. Berapa berhalaman itu? 39. Loh terus Ya Allah. Coba ini belum pendidikan itu. Pendidikan itu abadi, Al-Quran itu abadi. Pendidikan itu tidak akan inflasi, tidak akan bangkrut, tidak hilang dari muka bumi. Demikian pula pendidikan Al-Quran dari segala aspeknya. Saya sudah ngomong itu belum? Belum, nanti jam 3. Hah? Asal syaratnya jangan dikasih amplop, isinya aja. Kalau nggak isinya ya rekening lah gitu ya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Panitia, aku ndak njaluk iki. Wong Jawa Timur itu nek dikei ya arep. Nek gak dikei ngarep-arep. Gak kayak wong Solo. Wong Solo meneng ning glembuk. Astagfirullah. Aduh, ya Allah, untung saya itu punya menantu kok enggak dari Solo. Prapto, Pak istri itu orang Solo ya? Iya. Hah? Sragen, padha ae. Oh, itu gelembukan iki. Atau ente yang gelembuk itu. Jadi inilah orang itu kalau cinta itu sudah saya persiapkan 39 halaman. Di itu loh, betul di atas itu majelis ini. Ya toh? Ada tanggalnya, Ahad Desember tanggal 11. Betul? Betul. Lah ya ini loh. Saya bohong atau benar? Lah ini dia loh. Kiai coba. Kiai menasihati. Waduh, saten don. Itu tadi yang saya katakan apa namanya? Kok saten don? Saten don itu tutup nih artinya ya. Saya ini dulu waktu saya menciptakan komputer nggak sampai gini. Iya, pakai orek-orek gitu. Sekarang maju sekali sampai saya goblok lagi. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Mau dinyalakan lagi no? Dinyalakan lagi. Gitu dan Nah, tadi kamu lihat toh? Ya. Kiai menasihati. Ini di sini. Iya, apa tidak? Ya. Jadi baru setengah halaman. Pada 39, tapi enggak apa-apa. Ya udah. Jadi inilah orang itu kalau cinta enggak habis-habis
Apalagi antum melihat saya melihat antum semuanya. Kita di dalam suatu tempat yang sama, kita memperjuangkan dan kita menegakkan identitas kita bahwasanya kita inilah al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ila akhiril ayat. Saya cukupkan ini saja. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya itu termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan kata-kata dan mencari yang baik. Itulah orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai otak yang baik, dan mereka yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan saya, kami dan antum semuanya termasuk orang-orang yang mengajak memberi petunjuk yang benar, yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan adil jujur dalam melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ya, sampai jumpa nanti, mudah-mudahan ada waktu lagi. Amin. Yang jelas benar-benar kita syukuri saya bisa datang ke sini. Saya sebetulnya tadi malam itu masuk angin, tapi sampai di jemlet kamu akhirnya keluar angin. Alhamdulillah, doakan saja sehat, kuat, sabar, tabah, istiqamah, masih bisa memberi untuk generasi ini, karena generasi ini perlu dikawal. Islam perlu dikawal, sehingga kita berdampingan terus. Kita dampingi Islam ini, sehingga jangan sampai ya taza'za', jangan sampai goncang, jangan sampai kita korban penggoncangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada